Salam. Semoga Allah melimpahkan keselamatan serta rahmat-Nya padamu. Ini adalah bahasan analisa dan fakta bersama Lisman Sumarjani. Selamat mengikuti. Hamas, singkatan dalam bahasa Arab untuk Gerakan Perlawanan Islam, muncul dari Intifada Palestina pertama atau pemberontakan pada tahun 1987. Organisasi ini didirikan oleh Syekh Ahmed Yasin dan 6 orang lainnya. Awalnya sebagai cabang lokal dari Ikhwanul Muslimin Mesir. Hamas dan Iran sama-sama ingin melihat Israel digantikan oleh negara Islam Palestina. Namun Hamas awalnya memiliki sedikit hubungan dengan Iran karena perbedaan sektarian. Hubungan Teheran dengan Jihad Islam dan keinginan Hamas untuk menjadi gerakan perlawanan yang independen. Hubungan antara Iran dan Hamas berkembang setelah PLO melakukan pembicaraan perdamaian dengan Israel. Pada tahun 1990, Teheran menjadi rumah konferensi tentang dukungan untuk Palestina yang dihadiri oleh Hamas, tetapi Arafat tidak. Pada awal 1990-an, delegasi Hamas yang dipimpin oleh Musa Abu Marzuk mengadakan pembicaraan di Teheran dengan para pejabat kunci termasuk Ayatullah Khamenei. Iran memberikan dukungan militer dan keuangan, dilaporkan sebesar $30 juta per tahun, serta pelatihan militer lanjutan untuk aktivis Hamas di pangkalan pengawal revolusi di Iran dan Lebanon. Hamas juga membuka kantor di Teheran dan menyatakan bahwa Iran dan Hamas berbagi pandangan yang sama dalam pandangan strategis terhadap perjuangan Palestina dalam dimensi Islam. Teheran terus mendukung Hamas selama Intifada. Bantuan terus meningkat setelah kematian Arafat pada tahun 2004 dan penarikan pasukan Israel dari Gaza pada tahun 2005. Namun, kejutan kemenangan Hamas dalam pemilihan Palestina tahun 2006 mengubah hubungan Hamas secara dramatis dengan Iran. Teheran datang menyelamatkan otoritas Palestina yang hampir bangkrut di Gaza, yang sekarang berada di bawah kendali Hamas setelah bantuan asing mengering. Ketika Perdana Menteri Hamas Ismail Haniyeh mengunjungi Teheran pada Desember 2006, Iran dilaporkan menjanjikan bantuan senilai $250 juta Amerika. Iran dilaporkan memberikan bantuan militer dan pelatihan untuk puluhan orang di sayap militer Hamas, Brigadi Izzadin Al-Qassam. Iran juga diyakini menyediakan banyak peralatan militer yang digunakan Hamas melawan Israel dalam perang Gaza di bulan Desember 2008. Pemimpin Hamas Khaled Mashal mengunjungi Teheran pada Februari 2009 setelah perang berakhir untuk berterima kasih pada Iran atas bantuannya selama konflik dengan menyebut Iran sebagai mitra dalam kemenangan. Namun, pecahnya perang saudara Suriah pada 2011 menyebabkan keretakan antara Teheran dan Hamas. Meskipun mereka sebelumnya membahas perbedaan sektarian, menjadi rumit
ketika Teheran mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad, seorang anggota sekte Alawi Syiah, dan Hamas yang bersekutu dengan pemberontak Sunni. Pada tahun 2012, Hamas mulai melihat Qatar sebagai alternatif pendukung keuangan Iran. Para pemimpin Hamas bahkan pindah ke Qatar dari Suriah. Pada November 2012, aksi kekerasan antara Israel dan militer di Gaza mencapai titik didih. Israel melancarkan operasi pilar pertahanan dimulai dengan pembunuhan yang ditargetkan terhadap Ahmed Jabari, kepala militer Hamas di Gaza. Selama konflik 8 hari, setidaknya 150 warga Palestina dan 6 warga Israel tewas. Para pejabat Iran mendapat pujian karena mendukung Hamas dan lainnya selama konflik. Kami dengan bangga mengatakan kami mendukung Palestina secara militer dan finansial, kata Ketua Parlemen Ali Larijani. Militan menembakkan roket Fajar 5 buatan Iran ke kota-kota Israel selama konflik. Billboard yang berterima kasih kepada Iran atas roketnya muncul di Gaza tak lama setelah itu. Perang Gaza 2014 memberikan kesempatan lain untuk memperbaiki hubungan antara Hamas dan Iran. Ketegangan antara Israel dan Hamas kembali meningkat setelah Hamas menculik dan membunuh 2 remaja Israel. Kedua pihak saling bertukar serangan udara dan roket selama 7 minggu. Konflik tersebut membunuh lebih dari 2.000 warga Palestina dan serangan Israel menghancurkan banyak jaringan bawah tanah Hamas. Pada Agustus 2014, Rouhani, Presiden Iran, menyebut tindakan Israel sebagai melakukan kejahatan sistematis, ilegal, dan tidak manusiawi terhadap Palestina. Pengawal revolusi dilaporkan mengirim puluhan juta dolar ke Hamas selama beberapa bulan ke depan untuk membantu kembali pembangunan jaringannya. Namun pada awal 2015 hubungan tersebut masih menghadapi tantangan. Pada bulan Maret, Hamas menyatakan dukungan diam-diam untuk kampanye militer yang dipimpin Saudi melawan Houthi di Yaman. Iran bagaimanapun mengutuk serangan Saudi tersebut. Arab Saudi, di mana hubungan dengan Hamas sebelumnya tegang karena hubungan kelompok itu dengan Iran, menjadi tuan rumah delegasi para pemimpin Hamas pada Juli 2015. Kunjungan pertama dalam lebih 3 tahun. Kunjungan itu membuat marah para pejabat teras Iran yang membatalkan kunjungan Hamas ke Iran pada bulan berikutnya. Kunjungan tersebut memiliki potensi manfaat bagi Hamas dan Arab Saudi. Hamas dapat mendorong dukungan keuangan tambahan dengan memainkan persaingan Iran-Arab Saudi. Dan hubungan yang lebih baik dengan Hamas dapat membantu Arab Saudi mengkonsolidasikan pengaruhnya di antara kelompok-kelompok Sunni. Pada awal Juli, para pemimpin Hamas mengklaim bahwa Iran telah menghentikan dukungan keuangannya. Pada Agustus 2015, Wakil Menteri Luar Negeri Hamas, Ghazi Hamad, mengatakan hubungan bilateral dengan Iran tidak baik sama sekali. Ia mengatakan kepada The Washington Post bahwa masalah kelompok ini dengan Iran sudah diketahui umum. Namun Hamad juga mengatakan bahwa kelompok itu tidak ingin kehilangan dukungan Iran. Status pasti dari hubungan itu tidak jelas. Pada November 2015, seorang mantan pemimpin tertinggi menyebutkan bahwa Iran tidak akan berhenti membantu Hamas. Pada Desember 2015, perwakilan Hamas di Teheran, Khalid Gadomi, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran, Muhammad Javad Zarif.
Dia menyebutkan perlunya untuk mengembangkan hubungan Iran-Hamas. Juga pada bulan Desember, Wakil Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, meminta dukungan Iran untuk intifada baru melawan Israel. Haniyeh mengingatkan pentingnya peran Palestina dalam revolusi Islam, pemerintah Iran dan rakyat Iran. Permintaan Haniyeh datang setelah penusukan pisau oleh warga Palestina kepada lebih dari selusin warga Israel dan pembalasan Israel mengakibatkan kematian lebih dari 100 warga Palestina. Pasang surut hubungan antara Iran dan banyak faksi Palestina sering berkorelasi dengan status upaya perdamaian. Setelah proses perdamaian yang diatur Amerika Serikat dimulai kembali di Washington pada tahun 2010, Presiden Mahmud Ahmadinejad mengatakan pada rapat umum di Teheran bahwa pembicaraan pasti akan gagal. Dia juga mengecam Presiden Palestina Mahmud Abbas sebagai sandera Israel. Abbas yang merupakan penerus Arafat membalas. Merujuk hal yang kemenangan Ahmadinejad yang diragukan dalam pemilu 2009, juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudaineh, mengatakan dia yang tidak mewakili rakyat Iran, yang memalsukan pemilu dan yang menindas rakyat Iran dan mencuri kekuasaan tidak berhak berbicara tentang Palestina atau Presiden Palestina. Kami telah berjuang untuk Palestina dan Yerusalem. Dan kepemimpinan Palestina telah membawa ribuan martir dan puluhan ribu terluka dan dipenjara serta tidak pernah merugikan rakyat mereka seperti yang dilakukan sistem Iran yang dipimpin oleh Ahmadinejad. Namun, pada Agustus 2012 Abbas mengunjungi Teheran untuk menghadiri KTT Gerakan Non-Blok. Dia bertemu dengan Ahmadinejad yang menawarkan untuk menengahi pembicaraan rekonsiliasi dengan Hamas. Pada Februari 2013, Abbas bertemu dengan Ahmadinejad dan mengucapkan terima kasih atas dukungannya pada pemungutan suara PBB yang memberikan status negara pengamat kepada Palestina. Abbas dilaporkan berencana mengunjungi Iran pada akhir 2015 untuk meningkatkan hubungan di tengah laporan ketidaksepakatan antara Hamas dan Teheran. Meskipun banyak pejabat Iran membantah bahwa kunjungan itu berhubungan. Mereka, pejabat otoritas Palestina, meminta untuk mengunjungi Iran lebih dari sekali dan kami telah menolak dan belum pernah mengatakan ya, kata Hussein Seholeslam, penasehat Ketua Parlemen Ali Larijani untuk urusan internasional, mengatakan kepada harian Hamas Al-Risalah. Dia mengatakan bahwa Teheran mendukung perlawanan dan para pejuangnya, sebuah referensi untuk kelompok-kelompok bersenjata garis keras seperti Hamas dan Jihad Islam. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Kami hadir mingguan secara rutin. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta bersama saya, Lisman Sumarjani. Salam.